Cerita dikanjut dengan Xiaoyan yang berhadapan langsung dengan penguasa ilusi setelah menculik Goyan. Penguasa ilusi menunjukkan niatnya yang keras untuk bertindak tanpa belas kasihan jika Xiaoyan tetap bersikeras melawan. Tekanan dari kehendak itu langsung menyelimuti ruang di sekeliling Xiaoyan, membuat kehampaan bergetar dan berubah. Dalam sekejap, sosok Ye Tian beserta pasukan boneka iblis gunung dan lautan menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah hadir sejak awal. Xiaoyan pun segera menyadari bahwa ini adalah permulaan dari teknik mimpi yang kembali digunakan. Xiaoyan menghentakkan kakinya dengan kekuatan penuh, memicu gelombang energi yang mengguncang ruang di sekitarnya. Di dalam pikirannya, Xiaoyan menghitung waktu dengan cermat karena Xiaoyan tidak mengetahui berapa lama Goyan dapat bertahan menopang kesadarannya. Setiap detik menjadi berharga dan benar-benar tidak boleh disia-siakan. Sebelum gambaran mimpi itu sepenuhnya terbentuk, Xiaoyan melepaskan kekuatan jiwa yang kuat untuk menembus lapisan ilusi. Namun lapisan mimpi yang satu belum runtuh, lapisan lain kembali menyelimuti Xiaoyan. Pada saat ini seolah-olah mimpi itu benar-benar tidak memiliki akhir. Tekanan mental semakin berat, tapi kesadaran Xiaoyan tetap terjaga dan tidak tenggelam sepenuhnya. Bersama dengan itu, di tengah ilusi, sosok Yao Lao tiba-tiba muncul di hadapan Xiaoyan. Sosok yang selama ini menjadi penopang dan guru tersebut hancur dalam ledakan tepat di depan mata Xiaoyan. Potongan tubuhnya juga pada saat ini berhamburan dan memercik kesan mengerikan. Meski pandangan itu begitu nyata dan mengunci emosi, Xiaoyan tetap mempertahankan ketenangan. Xiaoyan memahami bahwa semua yang terlihat hanyalah bagian dari mimpi yang diciptakan untuk menggoyahkan jiwa. Setelah gambaran kematian Yao Lao berlalu, adegan lain muncul dengan cepat. Bayangan Goyan yang dimakan secara kejam tampil jelas. Bayangan ini berusaha menyerang kondisi mental dan jiwa Xiaoyan, dan serangan ini menyasar ketakutan terdalam Xiaoyan. Namun pada saat kritis itu, pil pelindung jiwa yang sebelumnya ditelan Xiaoyan mulai menunjukkan efeknya. Energi pelindungnya bangkit dengan kasar, membentuk lapisan pertahanan yang menjaga Xiaoyan dari gangguan langsung. Xiaoyan memahami bahwa kunci untuk menghancurkan mimpi terletak pada membangunkan tubuh fisik. Di masa lalu, Xiaoyan pernah mematahkan mimpi dengan cara ekstrim, tetapi metode tersebut tidak mungkin digunakan kembali. Kekuatan mimpi dari Raja Mimpi berada di wilayah abu-abu antara kenyataan dan ilusi. Apabila mimpi itu palsu, sementara tindakan bunuh diri menjadi nyata, kehancuran sejati hanya akan menimpa Xiaoyan. Fokus Xiaoyan kemudian tertuju pada inti mimpi, pada apa yang disebut sebagai jantung mimpi. Xiaoyan mengabaikan seluruh gambaran yang terus bermunculan di hadapannya dan tidak lagi bereaksi terhadap rasa sakit, kehilangan, atau ketakutan yang disajikan. Seluruh perhatian diarahkan pada cara mematahkan mimpi ini dan menemukan kesempatan untuk menghabisi Raja Mimpi. Di dalam benaknya, sebuah dugaan lama pada akhirnya kembali muncul. Xiaoyan mempertahankan kemungkinan bahwa Raja Mimpi sebenarnya adalah si bermata empat dari Zhang Misi. Dugaan ini tidak muncul tanpa alasan. Metode manipulasi mimpi, cara mempermainkan lawan melalui ilusi, serta gaya berpikir yang tersembunyi di balik setiap serangan terasa sangat mirip dengan ciri-ciri Zhang Misi. Sejak awal pertemuan, Xiaoyan telah menyimpan kecurigaan tersebut, hanya saja belum pernah ada bukti yang cukup kuat. Dalam kondisi saat ini, bahkan jika Xiaoyan mengeluarkan topeng Jiugen, hasilnya kemungkinan besar tidak akan menguntungkan. Tindakan itu justru beresiko mengungkap identitas sebenarnya. Xiaoyan juga mempertimbangkan kemungkinan untuk benar-benar dieliminasi di dalam mimpi ini demi melihat reaksi lanjutan dari Zhang Misi. Dengan begitu, maka identitasnya dapat diuji melalui pertemuan mereka setelahnya. Namun, setelah mempertimbangkan semua kemungkinan, satu-satunya cara yang benar-benar terlintas di benak Xiaoyan untuk menembus mimpi ini adalah dengan menggunakan jiwa void. Hanya dengan memanfaatkan kekuatan asal tersebut, Xiaoyan mungkin memiliki peluang untuk melawan Raja Mimpi secara langsung. Pada saat itu, Xiaoyan menyadari satu hal penting: siapapun yang muncul di hadapannya, entah sosok yang dikenal atau tidak lagi menjadi persoalan utama. Yang terpenting adalah menjaga kesadaran dan menemukan celah di balik mimpi yang terus menekan tanpa henti. Xiaoyan akhirnya menyerang tanpa ampun dan langsung memusnahkan ancaman yang ada di hadapannya.
Dalam kesadarannya, Xiaoyan terus menegaskan bahwa semua yang terjadi hanyalah mimpi sehingga tidak ada ruang bagi belas kasihan. Xiaoyan memahami bahwa Raja Mimpi Ilusi juga mengkonsumsi kekuatan jiwa untuk mempertahankan keberadaannya. Segala sesuatu di dalam mimpi itu saling menopang dan Xiaoyan sendiri menyadari bahwa kekuatan jiwanya akan terkuras dalam jumlah besar. Xiaoyan lanjut menimbang dengan jernih bahwa kekuatan jiwa dari Raja Mimpi Ilusi jelas berada di atas kekuatan Xiaoyan. Jika harus berhadapan secara langsung tanpa adanya persiapan, peluang Xiaoyan untuk menang sangatlah kecil. Namun keadaan sudah memaksa langkah ini. Tidak ada waktu lagi untuk ragu atau Xiaoyan menarik diri. Xiaoyan memilih bertarung hingga titik akhir karena Xiaoyan yakin bahwa jiwa Raja Mimpi Ilusi sebenarnya telah terluka parah dan disegel di tempat ini. Tujuan Raja Mimpi Ilusi terhadap Goyan bukan sekedar keinginan sesaat. Di balik rencana itu tersembunyi maksud untuk memanfaatkan Goyan sebagai sarana menghidupkan kembali jiwa Raja Mimpi Ilusi. Raja Mimpi Ilusi bahkan berani menyinggung Tuan Su dan mengeluarkan harga yang sangat besar hanya demi memperoleh Goyan. Ini adalah sebuah tindakan yang memperlihatkan betapa pentingnya benda tersebut bagi kelangsungan eksistensinya. Namun Xiaoyan melihat kebenaran yang pada saat ini terasa lebih dalam. Xiaoyan percaya bahwa klan Ximing memanfaatkan kesempatan dibukanya harta karun Mimpi Ilusi untuk tujuan lain. Sejak awal mereka berniat memancing banyak orang kuat datang ke tempat itu, lalu secara perlahan menyerap kekuatan jiwa mereka agar pemulihan dari Raja Mimpi Ilusi dapat berlangsung sedikit demi sedikit. Rencana tersebut seharusnya berjalan tanpa hambatan, mengandalkan jumlah dan waktu. Kemunculan Xiaoyan bersama Goyan justru merusak keseluruhan rencana itu. Jika seluruh jiwa binatang buas dari dunia gunung dan lautan digabungkan, nilainya masih jauh di bawah Goyan sendiri. Menelan Goyan akan memberikan pemulihan yang jauh lebih cepat dan efektif. Sementara itu, menyerap seluruh binatang buas di dunia gunung dan lautan belum tentu cukup untuk mengembalikan kondisi Raja Mimpi Ilusi ke puncaknya. Karena itulah Raja Mimpi Ilusi mengendalikan seluruh fokusnya pada Goyan. Pada saat yang sama, Raja Mimpi Ilusi berusaha menjebak Xiaoyan lebih dalam ke dalam mimpi. Jika Xiaoyan gagal membebaskan diri, Goyan akan sepenuhnya ditelan, dan setelah jiwa Raja Mimpi Ilusi pulih, Xiaoyan tidak akan dibiarkan hidup. Tekanan krisis yang sebelumnya tersembunyi kini dirasakan Xiaoyan dengan sangat jelas. Setiap lapisan mimpi membawa ancaman kematian yang nyata. Xiaoyan memahami bahwa kelengahan sekecil apapun akan berujung pada kehancuran. Dengan tekad bulat, Xiaoyan kembali mengaktifkan jiwa Void. Kekuatan itu terwujud bagai lubang hitam dalam mimpi, mencabik struktur ilusi yang menyelimuti Xiaoyan. Tanpa ragu, Xiaoyan lanjut menerobos masuk ke dalam pusaran tersebut, memaksa kesadarannya kembali ke wujud asli. Seperti yang diduga Xiaoyan, tubuh asli Xiaoyan pada akhirnya segera terbangun. Xiaoyan langsung melepaskan guntur ekstrim dan bergerak mendekati peti mati emas yang berdiri di pusat ruang. Namun sebelum Xiaoyan sempat melihat dengan jelas apa yang tersembunyi di sana, lapisan mimpi kembali menutupi Xiaoyan. Raja Mimpi Ilusi menunjukkan tekad untuk terus menyeret Xiaoyan ke dalam ilusi tanpa akhir. Mimpi yang terbentuk kali ini terasa jauh lebih nyata, hampir tidak dapat dibedakan dari kenyataan. Untuk sesaat kesadaran Xiaoyan terguncang dan hampir tenggelam. Namun di ambang hidup dan mokat, suara batin Xiaoyan bangkit seperti guntur yang memecah langit. Kekuatan jiwanya melonjak, memaksa jiwa Void bekerja sekali lagi dan menghancurkan belenggu mimpi tersebut. Saat berhasil membebaskan diri, Xiaoyan segera mengarahkan kehendaknya kepada Ye Tian, memerintahkan agar peti mati emas itu dihancurkan tanpa ragu. Pada saat itulah semuanya menjadi jelas bagi Xiaoyan. Peti mati emas itu bukanlah segel yang menahan Raja Mimpi Ilusi, melainkan benda yang menyelamatkan nyawa Raja Mimpi Ilusi dan menopang keberadaannya hingga saat ini. Tanpa peti mati emas yang melindungi jiwa penguasa ilusi akan langsung hancur tanpa sisa. Segel yang tak terhitung jumlahnya di tempat itu sebenarnya diciptakan oleh Raja Ilusi sendiri, bukan hanya untuk melindungi peti mati emas tetapi juga untuk mengendalikan seluruh makhluk hidup yang memasuki wilayah tersebut.
Segel-segel itu saling terhubung membentuk sistem pertahanan yang menutup rapat kehampaan di sekitarnya. Xiaoyan akhirnya memahami kebenaran yang tersembunyi di balik ilusi berlapis-lapis itu. Xiaoyan menyadari bahwa selama peti mati emas itu dapat dihancurkan, penguasa ilusi pasti akan dapat dihabisi. Pemahaman itu muncul di tengah tekanan yang terus meningkat ketika mimpi dan kenyataan saling menindih tanpa batas yang jelas. Namun setelah kesadaran tersebut terbentuk, mimpi itu tidak berhenti. Justru mimpi itu berlanjut dan Xiaoyan dipaksa kembali menerobos lapisan demi lapisan dunia ilusi. Xiaoyan terjebak dalam lingkaran setan di mana mimpi bercampur dengan kenyataan dan tidak lagi dapat dibedakan. Kondisi ini menimbulkan konsumsi energi yang sangat besar dan bagi Xiaoyan, keadaan tersebut jelas terlalu membebani. Tanpa dukungan kekuatan jiwa dari klon pemakan jiwa, Xiaoyan tidak akan mampu menopang penggunaan jiwa void secara berulang. Setiap kali jiwa void digunakan, beban yang ditimbulkan tidak kalah berat dibandingkan melintasi jarak ruang yang sangat jauh. Meskipun Xiaoyan terus melakukan lompatan di dalam kehampaan, jarak antara Xiaoyan dan peti mati emas tidak juga menyusut. Bahkan ketika Xiaoyan mencoba memanfaatkan guntur ekstrim secara langsung, serangan itu selalu terganggu oleh mimpi yang tiba-tiba menyerbu kesadaran Xiaoyan dan memutus aliran kekuatan. Keadaan tersebut membuat jalur yang ditempuh Xiaoyan berubah menjadi jalan buntu. Xiaoyan tidak lagi sanggup mempertahankan keraguan yang tersisa. Dengan tekad yang dipaksakan, Xiaoyan kembali membebaskan diri dari mimpi yang menjerat tubuh dan jiwanya. Tanda bintang putih di antara alis Xiaoyan juga pada saat ini perlahan memudar. Sebagai gantinya, muncul bintang berujung 4 berwarna ungu dan sepasang tanduk kecil yang tumbuh dari dahi Xiaoyan. Meski terjadi perubahan itu, wujud luar Xiaoyan tetap tidak berubah, masih mempertahankan bentuk asli Xiaoyan sendiri tanpa terdistorsi. Kondisi tersebut merupakan manifestasi dari segel Dewa Void milik klon Zuchi. Saat kekuatan itu sepenuhnya aktif, Xiaoyan mengayunkan tangannya dengan tiba-tiba. Dari gerakan sederhana itu, sebuah kekuatan tak kasat mata muncul dan menyebar di dalam kehampaan. Seluruh kehampaan seakan terkoyak oleh lambaian lengan Xiaoyan. Retakan besar muncul menyebar dengan cepat, lalu perlahan terbuka kedua sisi seperti tirai yang disibakan secara paksa. Dari balik retakan tersebut, sebuah mata ungu raksasa muncul dan mengamati segala sesuatu yang terjadi di dunia itu tanpa emosi. Melalui kekuatan kehendaknya, Xiaoyan menyatakan niat untuk menghancurkan segalanya. Menanggapi perintah tersebut, mata ungu raksasa segera melepaskan seberkas cahaya. Cahaya itu melonjak keluar dari kehampaan dan melesat lurus menghantam peti mati emas dengan kekuatan yang luar binasa. Kali ini Xiaoyan tidak kembali terjatuh ke dalam mimpi. Pada saat yang sama, segel-segel di dalam kehampaan menyala secara bersamaan, melepaskan kekuatan dahsyat yang saling beresonansi. Kekuatan itu kemudian berkumpul dan berubah menjadi berkas cahaya lain yang melesat untuk menghadang pancaran kehampaan yang dilepaskan Xiaoyan. Benturan kekuatan itu memicu raungan yang mengguncang seluruh kehampaan. Dalam sekejap, banyak segel runtuh satu persatu. Seperti yang telah diperkirakan Xiaoyan sebelumnya, seluruh segel di tempat tersebut berada di bawah kendali langsung penguasa ilusi. Pada saat ini, penguasa ilusi memanfaatkan kekuatan dari berbagai segel itu untuk menahan dan menghalangi kekuatan kehampaan yang dipanggil Xiaoyan. Hal itu pada akhirnya memicu pertarungan sengit yang terus mengoyak struktur ruang di sekitar. Penguasa ilusi bukanlah lawan yang mudah untuk dihadapi. Sejak awal pertarungan, Xiaoyan telah berulang kali memanggil makhluk void melalui klon Zuchi. Kekuatan dari alam yang tadi kenal itu begitu menekan hingga hampir tidak ada pihak yang mampu menahan secara langsung. Gelombang kehampaan yang tercipta dari serangan makhluk void terus mengguncang ruang, memaksa siapapun yang berada di sekitarnya untuk bertahan dengan segenap kemampuan. Di antara semua pihak, hanya Raja Ilusi yang memilih menghadapi tekanan tersebut dengan kekuatan segel. Segel demi segel dilepaskan, membentuk lapisan pembatasan yang rapat di kehampaan. Namun segel itu satu persatu hancur dan simbol segel yang tak terhitung jumlahnya berhamburan bergegas menyatu kembali dan menghalangi jalan dan melindungi peti mati emas di pusat medan. Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah memantapkan tekadnya.
Xiaoyan berniat menyelamatkan Goyan tanpa mempertimbangkan resiko. Dengan bendera penekan jiwa di tangannya dan jiwa void yang diaktifkan bersamaan, Xiaoyan memanfaatkan celah di antara segel yang runtuh. Metode ini memungkinkan Xiaoyan menembus perlindungan segel dan mendekati lokasi peti mati emas milik penguasa ilusi secara langsung. Kesempatan yang dimiliki Xiaoyan pada saat ini sangat terbatas. Serangan makhluk void tidak akan berlangsung lama dan sebelum kekuatan itu mereda, Xiaoyan harus menghancurkan peti mati emas tersebut. Dalam sekejap, sosok Xiaoyan akhirnya muncul di kehampaan hanya berjarak beberapa puluh kaki dari peti mati emas. Pada saat itu, seluruh kekuatan jiwa di dalam diri Xiaoyan melonjak keluar tanpa sisa. Xiaoyan memusatkan niatnya untuk memusnahkan sumber pertahanan jiwa lawan. Kekuatan jiwa yang terkumpul berubah wujud lalu meledak ke depan. Bersama dengan hal itu, Xiaoyan menelan pil pengumpul dan pemulih jiwa yang disiapkan sebelumnya untuk menopang konsumsi energi yang besar. Gumpalan energi putih, hasil perwujudan kekuatan jiwa murni, saling menyatu dan membentuk sebuah jari raksasa yang melesat lurus ke arah peti mati emas. Sesaat kemudian, pada akhirnya benturan keras benar-benar terjadi. Retakan mulai muncul dari permukaan peti mati emas dan kekuatan jiwa yang ganas menyapu masuk ke dalamnya. Dari dalam peti mati emas, panah-panah jiwa yang berwujud melesat keluar dalam jumlah besar. Panah-panah ini membentuk lapisan serangan balasan yang berusaha menghentikan laju serangan Xiaoyan. Melihat hal itu, Xiaoyan mengerahkan fungsi bendera penekan jiwa sepenuhnya. Jari raksasa putih yang terbentuk dari kekuatan jiwa jatuh dengan ganas, sementara panah jiwa milik penguasa ilusi terus menghantamnya dari segala arah. Tekanan dari kedua kekuatan itu hampir menghancurkan jari tersebut dalam sekejap. Namun setelah jari pertama menghantam, Xiaoyan segera memusatkan kembali pikirannya dan membentuk serangan kedua tanpa jeda. Kekuatan jiwa kembali bertransformasi dan kali ini menyerupai asap putih yang memadat menjadi kerucut tajam. Serangan kedua itu meledak menuju peti mati emas dengan tujuan memusnahkan fondasi takdir yang menopangnya. Pada saat yang sama, penguasa ilusi juga pada saat ini menunjukkan niat terdalamnya. Penguasa ilusi berusaha menelan Goyan untuk menyempurnakan perebutan tubuh dan mencari kesempatan untuk terlahir kembali. Demi tujuan itu, penguasa ilusi pun mengerahkan seluruh sisa kekuatannya tanpa menahan diri. Menyadari hal itu, Xiaoyan juga tidak dapat merasakan secara jelas alam jiwa milik penguasa ilusi. Meski demikian, fakta bahwa penguasa ilusi mampu menjadi penguasa gunung dan laut sudah cukup menjelaskan tingkat keberadaannya. Bahkan dalam kondisi terluka parah dan setelah mengalami penurunan kekuatan jiwa, penguasa ilusi masih memperlihatkan kekuatan yang menakutkan. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa puncaknya, kekuatan jiwa dari penguasa ilusi sangat mungkin berada di atas alam void. Bahkan kekuatannya mungkin mendekati atau melampaui alam tanpa batas. Xiaoyan menyadari bahwa kemampuannya untuk melawan hingga titik ini sepenuhnya disebabkan oleh kondisi penguasa ilusi yang telah melemah. Jika tidak, andai harus berhadapan langsung dengan keberadaan kekuatan alam tanpa batas, Xiaoyan tidak akan pernah mampu melarikan diri dari alam mimpi tak berujung yang diciptakan oleh penguasa mimpi. Xiaoyan pun kembali fokus dan dua serangan berturut-turut akhirnya menguras kekuatan jiwa Xiaoyan dalam jumlah besar. Meski konsumsi energi tersebut sangat berat, Xiaoyan tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Dengan napas yang masih stabil dan tekad yang tidak goyah, Xiaoyan kembali mengangkat tangannya, memaksa sisa kekuatan jiwa yang tersisa untuk berkumpul. Xiaoyan bersiap melepaskan serangan ketiga ke arah peti mati emas yang retak. Dua jari pertama milik Xiaoyan bergerak sebagai serangan utama, masing-masing membawa kehendak pemusnahan yang padat. Jari ketiga muncul dengan gabungan yang berbeda dan menyebar seperti corong tak kasat mata yang menyerap fragmen jiwa di sekitarnya. Kemudian ia mengintegrasikan semua pecahan ke dalam kekuatan milik Xiaoyan. Setiap sisa kesadaran yang tercerai berai di kehampaan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Saat jari Xiaoyan menekan ke depan, penguasa ilusi tidak memiliki pilihan selain mengerahkan kekuatan jiwa murni untuk menahannya. Namun tekanan yang datang kali ini jauh melampaui perhitungan sebelumnya.
Serangan Xiaoyan tidak lagi berada pada tingkat yang sama dengan sebelumnya, baik dari segi kepadatan jiwa maupun kehendak penghancur yang menyertainya. Penguasa ilusi tidak langsung runtuh di bawah serangan itu. Fakta tersebut menunjukkan bahwa eksistensi hampa dari klon Juji memang memberikan tekanan besar terhadap Xiaoyan. Meski demikian, keseimbangan tersebut tetap rapuh dan perlahan condong ke satu sisi. Ketika jari ketiga menghantam ke bawah, kehampaan di sekitarnya juga seolah terhapus. Semua serangan termasuk gelombang kekuatan yang dilepaskan oleh penguasa ilusi runtuh menjadi ketiadaan. Energi jiwa yang tersisa tidak menghilang melainkan berbalik arah dan mengalir deras memasuki tubuh Xiaoyan serta memperkuat pondasi jiwanya secara paksa. Seluruh serangan jiwa penguasa ilusi terserap tanpa sisa dan diubah menjadi kekuatan milik Xiaoyan. Proses itu berlangsung kasar dan tidak stabil, namun Xiaoyan mampu menahannya dengan kehendak yang keras. Xiaoyan kemudian mendongak ke celah kehampaan di atas tempat mata ungu yang bersembunyi mulai redup. Pancaran cahaya dari mata itu terus melemah menandakan bahwa waktu yang tersisa hampir habis. Di saat genting tersebut, kekejaman pada saat ini muncul dalam ekspresi Xiaoyan. Bendera penekan jiwa dipanggil ke hadapan Xiaoyan dan di sekeliling bendera tersebut, lapis demi lapis cincin jiwa mulai mengembun, masing-masing mewakili jiwa yang telah lama terperangkap di dalamnya. Xiaoyan pun lanjut memicu kehendaknya dan menyatakan niat untuk menghancurkan seluruh lapisan tersebut. Ledakan cincin jiwa pun dimulai. Seluruh jiwa yang terikat dalam bendera penekan jiwa, kecuali beberapa yang dikendalikan secara presisi, dipaksa melepaskan eksistensinya. Xiaoyan pada saat ini secara khusus menahan jiwa Yetian, pecahan jiwa Tuan Su, serta jiwa sisa dari dewa asli wanita agar tidak ikut meledak. Hal itu dikarenakan jiwa-jiwa ini masih akan sangat berfungsi bagi Xiaoyan di masa depan. Yetian menyadari tindakan Xiaoyan dan meluapkan amarah serta keterkejutannya, tetapi reaksi tersebut tidak mempengaruhi keputusan Xiaoyan. Berdasarkan perhitungan Xiaoyan, bahkan jika seluruh jiwa lain dimusnahkan, Yetian tidak akan mengalami kerusakan berarti. Sifat keabadian iblis yang dimiliki Yetian membuat dampak tersebut hanya bersifat sementara. Pada akhirnya ledakan beruntun pun terjadi. Setiap cincin jiwa yang hancur melepaskan kekuatan jiwa dalam jumlah yang tak terhitung. Didukung oleh kehendak Xiaoyan yang mengamuk, seluruh kekuatan itu berubah menjadi badai jiwa yang sangat destruktif. Badai jiwa tersebut tidak menyebar tanpa arah, melainkan dipandu secara ketat menuju ke arah satu titik. Sasaran badai jiwa itu adalah peti mati emas yang berada di dalam jangkauan. Benturan yang terjadi tidak menghasilkan suara fisik yang dapat didengar telinga, melainkan jeritan pemusnahan sunyi yang terjadi di tingkat mental. Energi jiwa murni saling bertabrakan, menciptakan tekanan yang mampu merobek kesadaran. Cahaya jiwa yang menyilaukan menelan kehampaan tempat peti mati emas itu berdiri. Simbol segel yang sebelumnya dibangun oleh penguasa mimpi mulai runtuh sedikit demi sedikit. Segel tersebut retak dari dalam akibat tekanan jiwa yang meletus, dan setiap retakan membawa ancaman langsung terhadap peti mati emas kuno itu. Peti mati emas yang selama ini tampak tak tergoyahkan melindungi esensi penguasa ilusi dengan lapisan pertahanan terlapis akhirnya menunjukkan tanda-tanda menyerah. Di bawah tekanan mengerikan dari ledakan instan bendera penekan jiwa yang dipicu oleh Xiaoyan, struktur perlindungannya terus melemah sementara kehampaan di sekitarnya bergetar tanpa henti. Tubuh peti mati terlepas akibat dorongan energi yang dahsyat, sementara badan peti mati emas dipenuhi retakan yang menjalar seperti jaring laba-laba. Xiaoyan kembali mengangkat jari pemusnah sumber jiwa dan memusatkan seluruh kekuatan untuk memberikan serangan penentu. Dorongan itu lahir dari kegelisahan Xiaoyan yang ingin menyelamatkan Goyan karena Xiaoyan sendiri telah mendorong Goyan ke dalam lubang api. Kepercayaan Goyan tidak boleh berakhir dengan pengorbanan sia-sia dan Xiaoyan menolak membiarkan sesuatu terjadi pada Goyan. Kekuatan jiwa yang luar binasa terkondensasi menjadi jari raksasa berwarna putih. Dengan dukungan ledakan kekuatan jiwa dari bendera penekan jiwa, serangan itu menghantam peti mati emas tanpa ampun. Struktur peti mati emas akhirnya runtuh sepenuhnya dan serpihan-serpihan emas berterbangan bersama dengan gelombang energi yang bergejolak.
Pada saat kehancuran itu, inti peti mati emas memuntahkan sosok jiwa raksasa yang bengkok dan suram. Sosok tersebut melesat ke langit membawa kebencian dan amarah yang seolah tidak memiliki ujung. Tanpa pengekangan peti mati emas, wujud jiwa itu tampak jelas, namun fluktuasi kekuatan jiwanya sangat tidak stabil, seakan dapat runtuh kapan saja. Penguasa ilusi, entitas jiwa yang berada di antara realitas dan ilusi, ia memancarkan aura kuno yang menekan. Dalam luapan amarahnya, penguasa ilusi mengekspresikan bahwa kehancuran peti mati suci telah merusak rencana kelahiran kembali yang telah dipersiapkan sejak lama. Kebencian penguasa ilusi ini juga seketika terarah penuh kepada Xiaoyan. Ia memancarkan tekad untuk menghancurkan jiwa Xiaoyan dan menyeretnya ke dalam penderitaan tanpa akhir. Namun pada saat yang sama, cahaya biru pada Goyan pada saat ini semakin terang, sementara tubuh Goyan terlihat sedikit redup, menandakan bahwa Goyan telah menyerap kekuatan dalam jumlah besar. Xiaoyan pun melangkah cepat dan mengamankan Goyan sebelum akhirnya memasukkannya ke dalam lengan baju. Xiaoyan lanjut memastikan keselamatan Goyan sepenuhnya. Setelah peti mati emas hancur, penguasa ilusi tidak lagi memiliki kesempatan untuk melahap Goyan. Jarak keberhasilan itu sebenarnya hanya tersisa sedikit, tetapi keadaan berbalik karena tindakan Xiaoyan. Seluruh kebencian dan kekuatan penguasa mimpi kemudian terkunci pada Xiaoyan. Tatapan jiwa itu dingin dan tajam, membawa tekanan puncak dari sesosok yang pernah menjadi penguasa dunia gunung dan lautan. Meskipun alam kekuatan penguasa ilusi telah jatuh, tekanan tersebut masih cukup membuat jiwa-jiwa biasa bergetar ketakutan. Namun bagi Xiaoyan, momen inilah yang sesungguhnya sejak awal Xiaoyan tunggu. Kehancuran peti mati emas menandakan bahwa penguasa ilusi telah kehilangan perlindungan terkuat. Xiaoyan dengan jelas merasakan bahwa di balik kekuatan jiwa yang besar dan menakutkan, terdapat fluktuasi aneh yang tidak selaras dengan dunia saat ini. Jiwa penguasa ilusi seharusnya sudah tidak lagi menjadi bagian dari dunia gunung dan lautan, dan hanya keberadaan peti mati emas yang selama ini mempertahankan eksistensinya. Kekuatan aturan dunia gunung dan lautan mulai bergerak, bersiap menarik jiwa yang melanggar tatanan. Xiaoyan memahami bahwa tanpa cangkang pelindung, penguasa mimpi seharusnya telah lama binasa. Dorongan untuk tetap mencengkram dunia ini dan menentang aturan surga hanyalah bentuk keengganan terakhir yang pada akhirnya akan berujung kegagalan. Pemahaman itu menghantam inti rencana Raja Mimpi yang tersembunyi di balik kebangkitan penguasa mimpi. Meskipun menyadari bahwa kehancuran sudah di depan mata, sisa kehendak penguasa mimpi masih menunjukkan tekad untuk menyeret Xiaoyan ke dalam reinkarnasi gunung dan lautan. Ia benar-benar ingin menjadikan kehancuran sebagai jalan balas dendam terakhir.